Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada masuk Islamnya dua orang terhormat, dua orang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa 'anil sahabati ajma'in. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kedua orang tersebut masuk ke dalam agama Islam, orang-orang kufar Quraisy itu mulai merasa bahwa Islam ini akan semakin kuat. Karena Umar bin Khattab pun ketika masuk Islam dengan terang-terang ia menyatakan keislamannya dan bahkan mendatangi pemimpin orang-orang kufar Quraisy, Abu Jahal. Datang ke rumah Abu Jahal mengumumkan bahwa dia telah masuk Islam. Akhirnya orang-orang kufar Quraisy mereka mulai muter otak lagi. Gimana caranya untuk melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita sudah siksa mereka, kita sudah hina mereka, kita sudah ejek mereka, kita kata-katain mereka. Kita sudah mencegah mereka dengan segala upaya, baik itu dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Tapi bahkan setelah itu semua, mereka masih berpegang teguh dengan agama Islam. Bahkan dua orang terpandang di kalangan kami pun terpengaruh, tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka pada tahun ke-7 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya rencana besar. Rencana yang begitu zalim, yang begitu mencengangkan, yang tidak masuk di akal pikiran manusia, di hati nurani manusia. Apa yang mereka hendak lakukan? Apa yang mereka hendak perbuat? Mereka berencana untuk mengepung Bani Hashim dan juga Banil Muttalib di sebuah lembah, dan mereka mengembargo, melarang makanan, melarang minuman, melarang transaksi dagang, dan berbagai bentuk muamalah lainnya dengan Banil Muttalib dan juga Bani Hashim, berharap agar mereka mau menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka bunuh. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau datang bersama dengan para sahabat di kota Mekkah, setelah beliau membebaskan kota Mekkah, beliau hendak berhaji, Hajjatul Wada'. Ketika beliau sampai di Mina, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Aina nanzil?" Di mana kita akan kemah? Di mana kita akan turun wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sananzilu minal ghad bi khifi bani Kinanah."
haitsu taqasamu 'alal kufur. Kita besok pada tanggal 10 Hijriyah kita akan turun ke sebuah perkemahan Bani Kinanah yang di tempat tersebut mereka saling bersekutu, mereka saling berjanji di atas kekufuran. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di daerah tersebut, kemudian mereka saling berjanji untuk mengembargo Nabi SAW dan juga orang-orang yang mendukung dakwah beliau, baik itu kaum muslimin maupun orang-orang kafir dari Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Nabi SAW bersama dengan keluarga dan kerabat beliau yang mendukung dakwah beliau, meskipun di antara mereka masih ada yang berada di atas kekufuran. Mereka semua berkumpul di dalam Syi'ab Abi Talib, di dalam sebuah lembah yang dihuni oleh Abu Talib. Berkumpul mereka di lembah tersebut. Dan orang-orang kufar Quraisy, mereka telah bersepakat tidak boleh ada satu orang pun dari kita menikahkan putri mereka dengan Bani Hashim maupun Bani Muttalib. Dan tidak pula boleh laki-laki di antara kami menikahi putri-putri mereka. Dan tidak boleh kalau ada seorang pun dari mereka yang hendak menjual barang yang ia miliki, tidak boleh dibeli. Kalau kita juga mau beli, jangan beli dari mereka. Sehingga terputuslah segala bekal makanan, minuman, perdagangan, transaksi. Bahkan lebih parah dari itu, tidak boleh seorang pun dari mereka mengajak bicara. Benar-benar diisolasi 100%. Dan mereka menuliskan perjanjian tersebut di dalam sebuah sahifah, yang mana sahifah tersebut ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir Al-Abdari. Kemudian lembaran tersebut ditempelkan di dalam Ka'bah. Inilah piagam kezaliman, perjanjian di atas kezaliman, perjanjian di atas kekufuran, yang bahkan dalam hati nurani manusia pun tidak masuk sampai sekeji itu. As'alullah salamat wal afiyah. Beberapa orang sahabat Nabi SAW menceritakan saat mereka berada di dalam keadaan tersebut. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau menceritakan, "Kunna qauman yusibuna dhalful 'aishi bi Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shiddatahu." Kami itu dulu adalah sebuah kaum yang terkena kehidupan, yang tertimpa kehidupan yang begitu sempit ketika kami sedang berada di Mekah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ditimpa musibah, ketika kami ditimpa cobaan, kami pun bersabar bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking beratnya cobaan tersebut, sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas menggambarkan, walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam bi Makkah, kharajtu minal laili abulu wa idza ana asma'u bi qa'qa'ati syai'in tahta bauli. Saking beratnya cobaan saat kami dikepung di Syi'ab Abi Talib, sampai-sampai aku pernah suatu malam keluar untuk buang hajat, untuk buang air kecil. Saat aku buang air kecil, aku mendengar suara sesuatu. Tanda air seninya itu mengenai sebuah benda. Kata beliau, ternyata qit'atu jildi ba'irin. Ternyata benda yang terkena air kencing tersebut adalah sepotong kulit. Maka kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fa akhadtuha wa ghasaltuha
thumma ahraqtuha fawada'tuha baina hajaraini thumma istafaftuha. Kemudian aku ambil kulit tersebut, aku cuci sampai bersih, aku bakar, aku letakkan di antara dua batu, kemudian aku makan, aku telan kulit hewan tersebut. Wa syaribtu 'alaiha minal ma' faqawitu biha thalathata ayyam. Maka kemudian setelah itu aku minum, dan dengan air minum dan juga kulit binatang tersebut aku dapat kuat untuk hidup selama 3 hari. Bayangkan. Abdullah bin Abbas juga menceritakan, kata beliau radhiyallahu anhuma, qata'u 'annal mirah. Mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka memutus makanan sampai anna rajula minna la yakhruju bin nafaqati fama yuba' hatta yarji' hatta halaka minna man halak. Saking kuatnya mereka, saking kerasnya mereka dalam menghukum kami dengan memutus makanan dari kami, sampai-sampai ada seorang yang keluar bawa sesuatu untuk ditukar dengan makanan. Tidak ada seorang pun yang mau menukar makanan dengan benda yang sahabat tersebut bawa. Sampai-sampai banyak dari kami yang meninggal dikarenakan kelaparan, dikarenakan kehausan, dikarenakan betapa kerasnya cobaan hidup yang mereka alami pada saat itu. Dan hal itu terus berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Hibdillah azza wa iyyakum, bayangkan selama 3 tahun mereka itu dikepung di dalam sebuah lembah dan mereka tidak dikasih makanan. Mereka tidak dikasih minuman. Mereka diembargo habis-habisan tanpa ada seorang pun yang boleh untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Maka kemudian setelah 3 tahun, beberapa orang dari orang-orang kufar Quraisy yang memiliki kerabat, yang mana kerabat mereka berada pada daerahnya Abu Talib, lembahnya Abu Talib tersebut. Karena mereka yang ada di dalam lembah, bukan semua dari mereka adalah orang-orang muslimin. Sebagian dari mereka masih orang-orang kufar, termasuk Abu Talib. Akan tetapi mereka dari keluarga Bani Hashim, dari keluarga Bani Muttalib yang mendukung Nabi SAW meskipun mereka masih berada di atas kekufuran. Di antara mereka adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr itu secara sembunyi-sembunyi di malam hari ia memberikan makanan kepada Bani Hashim yang berada di lembahnya Abi Talib. Di antara mereka juga ada Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, Abul Bukhturi bin Hisham, dan juga Zam'ah ibn al-Aswad. Kemudian salah seorang dari mereka, Hisham bin Amr, mengatakan, ia tidak tega lagi melihat keadaan saudara-saudaranya Bani Hashim dan juga Bani Muttalib di lembah Abi Talib. Ia mendatangi Zuhair. Zuhair, apakah kamu tega melihat saudara-saudara kita dalam keadaan tersebut? Apakah kamu sepakat dengan sahifah, dengan piagam perjanjian yang dulu dibuat oleh orang-orang kufar Quraisy yang kemudian ditempelkan di Ka'bah? Kamu setuju dengan hal tersebut? Kata Zuhair, saya tidak setuju. Tapi apa boleh buat? Saya itu cuma seorang diri, bagaimana saya bisa menolong Bani Hashim? Maka kemudian Hisham bin Amr menawarkan, bagaimana kalau ada orang lain yang menolongmu? Zuhair mengatakan, siapa? Saya orang kedua yang bisa
menolongmu, yang akan menolongmu untuk mencabut sahifah tersebut, untuk mencabut piagam perjanjian tersebut. Maka kemudian Zuhair pun mengatakan, coba aja kalau ada orang lain, orang yang ketiga. Maka kemudian Zuhair jalan menemui Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, kamu tega? Lihat saudara-saudara kita Bani Hashim, mereka diembargo habis-habisan, mereka mati kelaparan, mereka mati kehausan, kamu tega? Maka Al-Mut'im bin Adi pun menjawab persis dengan jawaban yang dikatakan Zuhair. Sebenarnya saya tidak tega, tapi apalah daya, saya cuma seorang diri. Kemudian Zuhair mengatakan, bagaimana kalau ada orang yang kedua? Siapa? Saya. Coba aja kalau ada orang yang ketiga. Ada orang yang ketiga, siapa? Hisham bin Amr. Maka kemudian Al-Mut'im bin Adi mengatakan, coba kalau ada orang yang keempat. Datanglah salah seorang mereka menemui Abul Bukhturi bin Hisham. Dan terjadilah percakapan persis seperti yang terjadi pada orang sebelumnya, pada Zuhair bin Abi Umayyah dan juga Al-Mut'im bin Adi. Kemudian mereka juga menemui Zam'ah ibnul Aswad. Maka berkumpullah 5 orang tersebut. Kemudian mereka mendatangi Ka'bah. Dan di sana di Ka'bah tersebut seperti biasanya berkumpul orang-orang kufar Quraisy. Abu Jahal bersama dengan komplotannya, Abdullah bin Abi Umayyah bersama dengan komplotannya. Mereka orang-orang kufar Quraisy dengan perkumpulan mereka masing-masing. Mereka semua sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Dan di dalam keadaan tersebut datang 5 orang ini, dan datang pula Abu Talib, paman Nabi SAW. Maka kemudian 5 orang ini mengatakan kepada Abu Jahal, ya Abal Hakam, bagaimana bisa kita itu tega membiarkan saudara-saudara kita dalam keadaan lapar. Mereka tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, tidak memiliki pakaian. Sampai banyak dari mereka yang mati dalam keadaan tersebut. Maka apakah tidak sebaiknya kita itu mencabut perjanjian di atas kezaliman yang pernah terjadi ini? Maka kemudian Abu Jahal pun menolak. Maka salah seorang dari ke-5 orang tersebut menguatkan pendapat perkataan yang pertama. Abul Bukhturi mengatakan, benar apa yang dikatakan saudara kita. Kita itu sudah keterlaluan. Banyak dari saudara-saudari kita yang meninggal dalam lembah Abu Talib. Maka kemudian orang yang ketiga pun menguatkan pendapat orang yang pertama, orang yang keempat dan juga orang yang kelima. Maka Abu Jahal pun mencium ada yang janggal. Mengapa ini satu orang berpendapat, kemudian yang lainnya menguatkan pendapat yang pertama? Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, hadza amrun qudiya bil lail. Ini kalian ini sudah janjian. Pasti semalam kalian itu sudah janjian untuk menanggalkan perjanjian ini. Maka kemudian mereka pun mengiyakan perjanjian tersebut. Tapi mereka masih bersikokoh ingin mencabut kezaliman, ingin menanggalkan perjanjian yang dibangun di atas kezaliman tersebut. Maka ketika mereka melihat ada Abu Talib, mereka bertanya, Abu Talib, bukankah kamu sedang di lembah? Ngapain kamu kesini? Maka kemudian Abu Talib mengatakan, aku itu datang ke sini karena keponakanku mengatakan lembaran perjanjian tersebut sudah musnah.
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakan habis lembaran perjanjian tersebut. Maka kemudian salah seorang dari kelima tersebut mengatakan, kami itu datang ke sini, kami ingin mencopot lembaran perjanjian tersebut. Kami ingin membatalkan perjanjian tersebut. Maka kemudian mereka semua, kelima orang tersebut bersama dengan Abu Jahal dan juga sahabat-sahabat dekatnya dan juga Abu Talib, mereka semua berjalan masuk ke dalam Ka'bah untuk melihat apakah benar yang dikatakan Abu Talib bahwa Nabi SAW mengatakan Allah telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakan habis lembaran perjanjian tersebut. Maka ketika mereka masuk, mereka pun terheran-heran. Mereka pun kaget bahwa benar yang dikatakan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakan habis lembaran perjanjian tersebut, lembaran piagam kezaliman tersebut. Habibati fillah azza wa iyyakum, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian sahifah zalimah, piagam kezaliman, embargo yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy terhadap Nabi SAW dan juga keluarganya, terhadap Bani Hashim dan juga Banil Muttalib. Yang pertama adalah bahwasannya al-Islam dinus syafaqati warrahmah hatta ma'al mukhalifin bi khilaf al-kufur fa innal kufur dinul unuf wasyiddah. Lihatlah, Islam itu merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan belas kasih meskipun terhadap orang-orang yang menyelisihi Islam. Berbeda dengan kekufuran. Kekufuran adalah agama yang penuh dengan kekerasan, agama yang penuh dengan al-unuf wasyiddah, kekerasan dan juga sikap keras dalam melawan orang-orang yang menyelisihinya. Lihatlah orang-orang kufar Quraisy, bagaimana mereka bersikukuh, bagaimana mereka keras dalam melawan dakwah Nabi SAW, sampai-sampai mereka tega untuk mengembargo Nabi SAW dan juga keluarga beliau. Dan begitulah yang terjadi di seluruh penjuru dunia dan di setiap waktu. Kita melihat pembantaian yang dilakukan terhadap manusia itu bukan oleh orang-orang kaum muslimin. Justru pembantaian tersebut dilakukan oleh orang-orang kufar. Agama Islam itu melarang, bahkan dalam peperangan Islam melarang untuk membunuh perempuan. Islam melarang untuk membunuh anak kecil. Islam melarang untuk membunuh seorang pendeta dalam tempat ibadahnya. Nabi SAW suatu ketika dalam sebuah peperangan, beliau SAW mendapati ada seorang perempuan yang terbunuh. Maka beliau SAW marah besar. Kemudian beliau SAW mengatakan, la taqtulun nisa walas sibyan wala taqtulus syaikhal kabir warrahib fi sauma'atihi. Janganlah kalian itu membunuh perempuan, janganlah kalian itu membunuh anak kecil, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh seorang ahli ibadah di dalam tempat ibadahnya. Jadi Islam itu bukan agama teroris.
Justru Islam itu adalah agama yang mengajarkan belas kasih. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Lihatlah Nabi SAW. Ketika beliau SAW, Allah berikan nikmat untuk membuka kota Mekkah. Beliau membebaskan kota Mekkah. Ketika beliau SAW bersama dengan sahabatnya sudah mengepung kota Mekkah, orang-orang kufar sudah tidak punya lagi kekuatan untuk melawan Nabi SAW pada saat itu. Nabi SAW menanyakan kepada mereka, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian sangka, apa yang kalian prediksikan aku akan perbuat terhadap kalian? Padahal Nabi SAW dulu pada tahun ke-7 kenabian, beliau sudah dikepung, diembargo oleh mereka orang-orang kufar Quraisy. Dan begitu banyak perlawanan, siksaan, caci makian dari mereka terhadap Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Tapi apa yang Nabi SAW katakan saat Nabi SAW membebaskan kota Makkah? Kata Nabi SAW, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergi kalian semua, bebas kalian semua, karena aku membebaskan kalian semua. Nabi tidak menuntut balas sedikit pun dari mereka. Islam mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan kita semua untuk memberikan maaf, bahkan terhadap orang-orang yang sudah berlaku buruk terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan pada ayat setelahnya, di antara sifat orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas." Mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Islam mengajarkan kepada kita kelemah lembutan. Islam mengajarkan kepada kita rahmat dan kasih sayang. Berbeda dengan kekufuran. Kekufuran itu mengajarkan kerakas, mengajarkan kekerasan. Lihatlah orang-orang kufar Quraisy, bagaimana mereka mengembargo Nabi SAW dan juga kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau. Dan itu yang terjadi di seluruh zaman. Lihatlah para teroris-teroris Holako yang menghancurkan Baghdad pada saat kepemimpinan Daulah Bani Abbasiyah, membunuh 1 juta orang pada zaman dahulu, dibantai orang-orang kaum muslimin. Kekufuran yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan terorisme. Lihatlah kaum muslimin di Andalusia, mereka dibantai habis sampai-sampai tidak tersisa di bumi Andalusia dari sejarah Islam yang telah berjaya selama 850 tahun di sana, kecuali hanya bangunan-bangunan saja. Karena peradaban dan juga kaum muslimin, mereka bantai semuanya. Orang-orang kufar, merekalah yang mengajarkan radikalisme, bukan kaum muslimin. Habibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita ambil dari kisah bagaimana Nabi SAW menghadapi embargo dari orang-orang kufar Quraisy. Qiyamul hujjah wal mu'jizah la yu'athir fi ashabil hawa wal ahqad. Kita lanjutkan sedikit dulu sampai adzan. Bahwasanya ketika sebuah mukjizat
itu diperlihatkan kepada sebuah kaum, mereka melihat mukjizat tersebut. Pada nyatanya mukjizat tersebut tidak bermanfaat bagi orang-orang yang sudah tertanam kebencian, yang sudah tertanam kesombongan, yang sudah tertanam kedengkian di dalam hatinya. Lihatlah mereka, Abu Jahal dan juga orang-orang di sekelilingnya. Ketika mereka melihat salah satu mukjizat Nabi, saat Nabi mengatakan bahwa lembaran tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala kirimkan rayap-rayap untuk memakan habis. Ketika mereka melihat mukjizat tersebut benar adanya, mereka tidak serta-merta masuk Islam. Akan tetapi mereka justru lebih dahsyat lagi dalam menentang Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun." Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang kufar, mereka itu tidak sekedar mendustakanmu, tidak serta-merta mendustakanmu, akan tetapi merekalah orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka itu kalau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka melihat mukjizat, mereka hanya mengatakan sihrum mustamir. Ini sebuah sihir yang berkelanjutan, dan mereka mengingkari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Nasallahu Subhanahu wa taala as-salamat wal afiyah. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah bagaimana Nabi SAW dan juga para kerabatnya itu dikepung oleh orang-orang kufar Quraisy, dan mereka diputus segala macam sumber kehidupan yang bisa sampai kepada mereka. Taib. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah annal batil mahma talaz zaman fasayan kashif. Sebuah kebatilan itu meskipun waktunya itu mungkin panjang, tapi suatu saat kebatilan tersebut pasti akan tersingkap, dan kebatilan tersebut pasti akan sirna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah ja'al haqq, sesungguhnya al-haq, kebenaran itu telah datang, wa zahaqal batil, kebatilan itu pasti akan sirna. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika saat Nabi SAW dari saat beliau dikepung di dalam lembah Abi Thalib sampai saat Nabi SAW kemudian membebaskan kota Makkah dan berhasil mensucikan kota Makkah dari kesyirikan-kesyirikan, dari najisnya kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalamnya, itu tidak lama, hanya kurang lebih sekitar 10 sampai 11 tahun. 10 tahun mungkin. Karena Nabi SAW itu dikepung pada tahun ke-7. Adapun Fathu Makkah itu kira-kira tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi SAW. Kalau dikepungnya Nabi SAW itu tahun ke-7 dari kenabian. Tapi habibatifillah azza wa iyyakum, pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melewati sebuah tempat atau datang ke sebuah tempat
atau berada dalam sebuah keadaan yang mengingatkan kita bagaimana kepedihan yang pernah kita alami, bagaimana kesusahan yang pernah kita dapatkan, maka hendaknya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nabi SAW ketika beliau melaksanakan hajjatul wada, kemudian beliau singgah di Mina dan beliau ditanya oleh sahabatnya, kita akan singgah di mana? Maka Nabi SAW mengatakan, kita singgah di Khif Bani Kinanah, di perkampungan Bani Kinanah, yang dulu mereka itu berjanji di atas kezaliman, perjanjian yang dibangun di atas kezaliman. Kenapa beliau ingin turun di tempat tersebut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, sebabnya adalah agar Nabi SAW mengingat bagaimana dulu kerasnya perjuangan dakwah Nabi SAW di tempat tersebut dan bagaimana keadaan sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan daerah tersebut dari kesyirikan, sehingga Nabi SAW akan lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah azza wa iyyakum. Selanjutnya, setelah Nabi SAW, Abu Talib dan juga para kerabat-kerabat beliau dan sahabat-sahabat beliau yang lainnya itu sudah keluar dari kepungan embargo orang-orang kufar Quraisy yang dibangun di atas perjanjian yang dipenuhi dengan kezaliman. Ujian yang Nabi SAW dapati tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 10 kenabian setelah Nabi SAW keluar dari kepungan tersebut, tidak lama setelah itu paman beliau Abu Talib yang senantiasa mendukung beliau, yang senantiasa menguatkan beliau, yang senantiasa berada di garda terdepan dalam membela dakwah Nabi SAW, meskipun ia masih di atas kesyirikan, meninggal dunia. Dan tidak lama setelah meninggalnya Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala memanggil istri beliau tercinta, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Sehingga kemudian pada tahun tersebut, pada tahun 10 kenabian, disebutkan oleh para ulama dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Nabi SAW setelah 3 tahun keluar dari kepungan orang-orang kufar Quraisy di lembah Abi Talib, ketika beliau berhasil keluar, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Abu Talib, dan tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka kesedihan Nabi SAW pun bertambah. Begitu sedih, begitu pilu keadaan yang dialami oleh Nabi SAW. Maka benar yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau mengatakan, asyaddul bala al-anbiya, orang yang punya cobaan paling berat itu para nabi. Dan kalau Nabi SAW itu menjadi manusia yang paling mulia, maka sangat-sangat pantas, karena cobaan yang dialami oleh Nabi SAW begitu dahsyat. Lihatlah dari awal beliau masih dalam kandungan, sudah yatim. Beliau masih kecil, sudah piatu. Tidak lama setelah itu kakek meninggal. Kemudian berdakwah, dicaci maki, diuji, disiksa, diancam, dibunuh.
diancam dengan pembunuhan. Kemudian paman beliau meninggal, istri tercinta beliau meninggal, dan begitu seterusnya. Begitu banyak cobaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh para ulama ketika wafatnya Abu Thalib. Sebelum Abu Thalib wafat, Abu Thalib saat berada di ambang kematiannya, di detik-detik terakhir kematiannya, sebelum ia meninggal dunia, Abu Thalib itu didatangi oleh beberapa pembesar Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Masih ingat Abdullah bin Abi Umayyah? Orang yang dikirimkan oleh kufar Quraisy untuk pergi berangkat ke Habasyah bersama dengan Amr bin al-As untuk merayu Raja Najasyi mengambil kembali orang-orang muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Abu Jahal bersama dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin berusaha membujuk Abu Thalib, masih kekeh, masih berjuang dalam membujuk Abu Thalib supaya menghentikan Nabi SAW, supaya Nabi SAW berhenti mendakwahkan ajaran Islam dan juga mencela kesyirikan-kesyirikan. Keduanya mengatakan kepada Abu Thalib, kata keduanya, wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami itu sudah tahu kedudukanmu di kaum kami. Maka tolong berhentikanlah keponakanmu, berhentikanlah ia dari mencela Tuhan-Tuhan kami, dari mendakwahkan ajarannya dan juga memburuk-burukkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami. Maka kemudian datanglah Nabi SAW ke sisi Abu Thalib. Abu Thalib pun mengatakan kepada Nabi SAW, Muhammad, lihat nih paman-paman kamu. Mereka itu menginginkan sesuatu darimu. Apa wahai paman? Mereka itu menginginkan agar engkau berhenti mendakwahkan apa yang sedang engkau perjuangkan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, ya am, paman, ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum bihal Arab wa yamlikuna bihal ajam. Apakah tidak sebaiknya aku itu mengajak mereka kepada sebuah kalimat yang lebih baik daripada itu, sebuah kalimat yang dengannya mereka itu akan menguasai bangsa Arab dan mereka dapat menguasai orang-orang ajam. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka dengan kalimat tersebut. Kalimat apa wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menjadikan seseorang menjadi mulia, yang menjadikan seseorang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Jahal pun menolak. Abdullah bin Abi Umayyah pun enggan untuk menerima. Bahkan mereka menawarkan, Muhammad, kalau kamu mau, kami ganti satu kalimat tadi dengan 10 kalimat yang jauh lebih baik. Kata Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Kekerasan di dalam hati mereka sudah begitu mengakar, sehingga begitu berat untuk mereka semua menerima kebenaran. Haibati fillah azza wa iyyakum. Di saat-saat seperti itu, kemudian Abu Thalib tidak lama menemui ajalnya. Sebelum Abu Thalib menemui ajalnya, Nabi SAW masih saja berusaha agar paman beliau itu masuk ke dalam agama Islam, agar paman beliau mau untuk mengatakan sebuah kalimat
yang Nabi SAW akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk pamannya dengan sebuah kalimat tersebut. Kata Nabi SAW, "Ya am, qul kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah sebuah kalimat yang aku bisa memohon kepada Allah pertolongan, yang bisa aku jadikan hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu dengan kalimat tersebut. Qul ya am la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Tapi di sisi beliau, di sisi Abu Thalib ada Nabi SAW, di sisi lainnya ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka terus saja mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Abu Thalib, apakah kamu itu membenci agamanya bapak kamu sendiri? Apakah kamu itu membenci agamanya Abdul Muttalib? Terus dirayu oleh Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah agar Abu Thalib enggan untuk melafalkan la ilaha illallah. Sehingga pada akhir hayat Abu Thalib masih berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Nas'alullaha husnal khatimah. Abu Thalib yang senantiasa menolong dakwah Nabi SAW, yang senantiasa membantu Nabi SAW, akan tetapi di akhir hayatnya Abu Thalib meninggal di atas kekufuran. Orang yang Nabi SAW kasihi, paman beliau sendiri. Nabi SAW begitu sedih, bukan sekedar karena Abu Thalib meninggal, tapi karena Abu Thalib itu meninggal di atas kekufuran. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memintakan ampun, aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu wahai pamanku selama aku belum dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas, tidaklah seharusnya bagi seorang nabi maupun bagi orang-orang yang beriman itu untuk memohonkan ampun, untuk beristighfar kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, setelah jelas hujjah bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Artinya setelah jelas bahwa orang tersebut mati di atas kekufuran, maka kita tidak boleh memohonkan ampun kepada seorang kafir ketika ia meninggal di atas kekufuran. Kalau dia masih hidup, kita masih diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan untuk mengajak ia kepada jalan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Akan tetapi yang kita bisa lakukan kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada sanak saudara keluarga kita, adalah mengajak mereka kepada jalan kebenaran, mendakwahkan mereka agar mendapatkan hidayah, agar merasakan nikmatnya hidayah seperti yang kita sudah rasakan. Bukan menjadikan mereka mukmin, bukan menjadikan mereka orang benar. Karena hal tersebut adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan atas Abu Talib, atas apa yang terjadi kepada Abu Talib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa menyelamatkan Abu Talib sedikit pun dari api neraka. Meskipun Abu Talib adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun Abu Talib adalah orang yang begitu kuat dalam menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu syafaat yang dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Talib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Aba Talib fi dahdahin nar atau fi dahdahi jahannam," di tingkatan neraka yang paling ringan. "Kana ala na'laini yaghli minhuma dimaghuhu." Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tingkatan neraka yang paling ringan aja, Abu Talib itu ketika dia memakai alas kaki, otaknya, kepalanya Abu Talib itu apa kalau air itu teh? Mendidih dikarenakan saking panasnya alas kaki yang dikenakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalaulah bukan karena aku, maksudnya kalau bukan karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib niscaya berada pada tingkatan neraka yang paling dalam. Tapi Nabi SAW tidak dapat menyelamatkan Abu Talib dari neraka. Meskipun Nabi dapat memberikan syafaat agar Abu Talib tidak berada pada neraka yang paling dalam. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak lama setelah meninggalnya Abu Talib, kemudian meninggal istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Maka genaplah penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya dua orang yang begitu kuat dalam menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, orang yang rela membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika paman-pamannya yang lain menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, orang yang rela mengeluarkan segala yang ia miliki, jiwa, raga, harta, apapun yang ia miliki, ia rela untuk mengeluarkan semuanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membela suami beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari meninggalnya dua orang yang begitu dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah annahu la yajuzul istighfar lil musyrikin. Tidak boleh kita itu memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu kerabat kita, ketika sudah jelas bahwa mereka meninggal di atas kekufuran. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil, annasyirka la tanfa'u ma'ahu ta'ah, bahwasanya kesyirikan itu tidak akan bermanfaat sebuah ketaatan ketika kesyirikan itu masih ada bersamanya. Seorang yang begitu taat menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan syariat Islam, tapi ketika dalam dirinya terdapat kesyirikan, maka hal itu tidak bermanfaat baginya. Ketaatan-ketaatan tersebut tidak bermanfaat baginya. Lihatlah Abu Talib,
orang yang begitu kuat dalam membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika ia meninggal di atas kesyirikan, pembelaan tersebut tidak bermanfaat baginya, sedikit pun tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kelak pada hari kiamat kami akan datangkan amalan-amalan yang dahulu pernah mereka kerjakan di dunia, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Artinya tidak bermanfaat. Jadi salah kalau sebagian orang itu mengatakan yang penting akhlaknya baik, kalau dia orang kafir tidak apa-apa. Salah. Justru karena dia orang baik, kita harusnya lebih semangat dalam mendakwahkan Islam kepada mereka, supaya keislaman mereka itu kemudian dapat menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu tidak akan sia-sia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan-balasan kebaikan tidak hanya di dunia, akan tetapi sampai di akhirat kelak ketika seseorang itu beriman. Ini yang perlu kita perhatikan. Hebati fil azan wa iyyakum. Kemudian pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah al-hadar min suhbatil asyrar. Hendaknya kita berhati-hati dalam memilih teman baik, dalam memilih sahabat karib, orang yang selalu berjalan bersama kita, orang yang menjadi tempat curhat kita, yang menjadi kawan kita bercerita tentang keluh kesah kehidupan kita. Hendaknya kita memilih orang-orang yang baik. Karena lihatlah Abu Thalib, ketika Abu Thalib itu berteman dengan paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang mana mereka begitu mengagung-agungkan agama nenek moyangnya. Ketika Abu Thalib berada di penghujung hayatnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras untuk mendakwahkan Islam kepada beliau. Apa yang menghalangi beliau dari Islam? Teman-temannya. Mereka mengatakan, Abu Thalib, atarghab an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu itu benci akan agamanya kakek kamu sendiri, akan agama bapak kamu sendiri? Seorang ulama mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil qarini yaqtadi. Jangan kamu tanya seseorang, jangan kamu tanya tentang kepribadian seseorang kepada orang tersebut. Wasal an qarinihi, akan tetapi tanyakanlah siapa teman baiknya. Enggak perlu kita tanya orang tersebut, tanya teman baiknya itu siapa, sahabat-sahabat karibnya itu siapa. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi, karena sesungguhnya teman baik itu akan mengikuti siapa sahabat karibnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, al mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadakum ila man yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat siapa yang jadi teman dekatnya. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu memilih siapa yang hendak ia jadikan sahabat karibnya. Karena teman itu sangat berpengaruh. Dalam sebuah hadis yang begitu masyhur, insya Allah teman-teman semua sudah hafal. Kata Nabi SAW, mathalul jalisus salih wal jalisis su' kamathali sahibil miski
Wakiril haddad. Permisalan teman yang saleh dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan juga pandai besi. La ya'damuka min sahibil miski imma an tashtarihi au tajidu minhu rihan tayyiban. Kalau temannya itu sama penjual minyak wangi, maka bisa jadi kamu beli atau paling tidak kamu itu dapat baunya, dapat bau wanginya. Wakirul haddad, kalau pandai besi, yuhriqaka imma an yuhriqaka, dia bisa membakarmu, au yuhriqa thawbak, atau dia bisa membakar bajumu, au paling tidak tajida minhu rihan khabithan, kamu itu dapat bau yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Ibadah fillah azza wa iyyakum, pelajaran lain yang dapat kita ambil dari meninggalnya Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha adalah betapa besar jasa seorang Khadijah, sampai-sampai Nabi SAW begitu kehilangan Khadijah. Tidak seperti saat beliau SAW kehilangan istri beliau yang lain. Nabi SAW pernah mengatakan, ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah itu tidak pernah menggantikan untukku perempuan yang lebih baik daripada Khadijah. Wa qad amanat bi idz kafara biyan nas. Khadijah itu beriman saat orang-orang lain kufur. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas. Khadijah itu membenarkanku saat orang-orang lain mendustakanku. Wa asatni bimaliha idz harramani an-nas. Dan ia membantuku dengan harta yang ia miliki ketika orang-orang lain itu tidak memberikan harta mereka kepadaku. Wa razaqani Allahu waladaha idz harramani auladan nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku anak-anak dari Khadijah ketika Allah tidak memberikan kepadaku anak-anak dari selainnya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, kamu laminar rijal kathirun, orang yang begitu baik, orang yang begitu sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa thalath. Akan tetapi tidak ada yang begitu sempurna, tidak ada yang begitu baik dari golongan perempuan kecuali 3. Siapa mereka bertiga? Kata Nabi SAW, Maryam bintu Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Khadijah bintu Khuwailid. Mereka bertiga adalah Maryam bintu Imran dan juga Asiyah istrinya Fir'aun, dan yang ketiga adalah istri beliau sendiri Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beberapa ulama ada yang mencoba untuk menganalisis mengapa hanya mereka bertiga. Mengapa mereka bertiga? Mengapa Maryam bintu Imran? Dan mengapa Khadijah bintu Khuwailid? Dan mengapa Asiyah istrinya Fir'aun? Di antara sebabnya adalah karena mereka menjaga dengan baik, membersamai dengan baik Nabi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bersama mereka. Lihatlah Maryam bintu Imran. Ia menjaga kesucian dirinya dengan baik dan ia menjaga putra beliau Isa bintu Maryam dengan baik. Lihatlah Asiyah. Asiyah istrinya Fir'aun. Meskipun dalam kerajaan Fir'aun ia dapat menjaga Musa, mendidik Musa dengan baik. Dan lihatlah Khadijah bintu Khuwailid.
bagaimana ia menjadi penolong, menjadi teman, menjadi tempat curhat, menjadi pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah mereka bertiga menjadi perempuan-perempuan yang terbaik. Dan inilah yang harus menjadi idola, yang harus menjadi suri tauladan bagi setiap perempuan-perempuan muslimat, bagi setiap fatayat muslimat, muda-mudi, ibu-ibu, dan juga semua perempuan-perempuan yang ada di seluruh penjuru dunia. Demikian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.